付出多大？住口！你这个贱人！万变玄幻剑！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita masih berada di kediaman resmi keluarga Ya, di mana penyerangan terus-menerus dilakukan oleh para murid dari keluarga besar. Ditambah pasukan penjaga kota juga ikut melakukan penyerangan, yang tentu membuat situasi keluarga Ya menjadi masalah yang besar. Tidak ingin kejadian di masa lalu kembali terulang, Yunfei akan melepaskan semua kekuatan jiwa Kaisar Langit, tanpa khawatir dengan kondisi tubuhnya. Seketika saja ketiga pemimpin keluarga itu dibuat terpental olehnya. Masih belum berhenti, sosok jiwa Kaisar Yunfei juga telah keluar, yang seketika saja membuat semua orang ketakutan, begitu pula dengan tetua Lin. Kekuatan ini terlalu mengerikan untuk mereka, bahkan tidak ada satupun yang bisa berbicara. Saat itulah Yunfei langsung melakukan penyerangan yang membuat tetua Lin terpental. Yunfei sadar betul dengan kondisi tubuhnya yang sekarang mengakibatkan dirinya merasakan sakit yang luar biasa, sebab tak bisa terlalu lama menahan kekuatan sebesar ini. Tapi demi keluarga Ya, apapun akan dia lakukan. Ketua Xiu yang masih menganggap remeh Yunfei langsung saja mendapatkan ganjarannya. Serangan itu seketika saja membuatnya terpental. Kepala keluarga Qin tidak pernah mengira kalau Yunfei memiliki kekuatan sebesar itu. Serangan langsung saja dia lancarkan demi bisa menghabisi ketiga pemimpin keluarga ini. Pertahanan coba mereka bentuk dan perlahan-lahan pasti pertahanan itu mulai hancur. Tapi sayang sekali Yunfei sudah mencapai batasnya. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa menghabisi kepala keluarga Qin. Namun ia sudah sangat kelelahan dan membuat jiwa kaisarnya pun menghilang. Para tetua akan mencoba melindungi Yunfei karena bagaimanapun dia sudah kehabisan tenaga. Mengetahui hal itu, penyerangan pun akan kembali dilakukan, dan tujuan utama mereka adalah untuk menghabisi Yunfei. Di sisi lain, pertarungan juga masih terjadi antara Xinglu dan juga Shi Xiaodiu. Ia berencana untuk menghabisi Xinglu karena dalam gitulah Yunfei akan sedih. Bahkan dia sudah membayangkan jika Yunfei melihat gadis yang dia cintai menderita, maka dia pasti akan berharap untuk mati. Shi Xiaodiu memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena setelah puas menghukum Yunfei, dia akan mengirimnya juga ke alam baka untuk menyusul Xinglu. Para ular telah dirinya panggil, dan sekali lagi dia menjamin kalau hari ini keluarga Ya akan musnah disusul juga oleh Xinglu. Tapi dia sepertinya terlalu meremehkan Xinglu karena bagaimanapun gadis ini memiliki kekuatan yang tidak pernah dia duga. Para ularnya pun dengan mudah tumbang di tangan Su Xinglu dalam satu kali serangan saja. Shi Xiaodiu sangat kesal karena untuk apa juga gadis ini melindungi Yunfei. Xinglu tidak yang menjawab dan terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sebelum bisa menghabisinya, Xinglu mendengar kalau Yunfei telah kehabisan kekuatannya dan tengah diincar oleh banyak orang. Shi Xiaodiu menjadi sangat senang karena ini pasti adalah akhir dari hidup Yunfei. Berhubung Su Xinglu agak lengah, jadi Shi Xiaodiu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melakukan penyerangan kepadanya. Tapi serangan itu tidaklah mempan dan kini serangan balik telah Xinglu lakukan. Padahal Xinglu sudah memberikan peringatan untuk tidak menjelek-jelekan Yunfei, karena kali ini dia akan menghabisinya. Namun karena Shi Xiaodiu teruslah ngebacot, jadi Xinglu pun memutuskan untuk menghabisinya. Seharusnya Shi Xiaodiu ini sudah mati sejak lama, tapi Yunfei masihlah berbelas kasihan kepadanya. Xinglu memutuskan untuk segera pergi agar bisa membantu Yunfei. Kembali ke dalam pertarungan, di mana para tetua berusaha sekeras mungkin untuk bisa memberikan pelindungan kepada Yunfei.
Sedangkan kepala keluarga Shi telah memanggil ular iblisnya untuk bisa melakukan penyerangan kepada tetua pertama. Namun semua itu tidak bertahan terlalu lama karena burung spiritual yang dia panggil dapat mengalahkan ular ini dan juga melukai kepala keluarga Shi. Untuk ayah Yunfei sendiri tengah berhadapan dengan kepala keluarga Qin. Perlahan pasti dia bisa mengungguli kekuatannya. Tapi ayah Yunfei itu agak lengah dan membuatnya terpental. Yunfei menenangkan ayahnya karena kondisinya masihlah baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah pasukan kota. Yunfei meminta bantuan kepada para tetua karena dia akan menciptakan formasi bidak catur. Mereka paham dan akan mencoba untuk bisa mengulur waktu. Serang gabungan antara Tianfeng bersama tetua pertama pun telah dilakukan. Dan begini mereka pun bisa menciptakan formasi bidak catur yang mana inti formasinya adalah Yunfei. Kekuatannya pun telah terisi kembali yang membuat dia bisa menggunakan teknik pedangnya. Yunfei langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Hanya saja Xin Xiong itu telah menggunakan tameng dari kepala keluarga lain. Dengan begitulah dia ini masihlah selamat. Melihat apa yang terjadi membuat Tianfeng kesal karena dia itu benar-benar kejam. Jadi pada hari ini dirinya akan menghabisi Xin Xiong. Dengan matinya dia, maka seluruh dendam perseteruan antara dua keluarga akan berakhir pada hari ini. Xin Xiong tidaklah habis pikir dia bisa kalah dari keluarga Ye. Alhasil dia pun meninggoy. Sedangkan Xiao Huan menjadi sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Dia meminta pemimpin kota untuk segera menyingkirkan Yunfei. Formasi panah api pun dibentuk di mana itu adalah formasi militer. Yunfei meminta untuk segera membentuk pertahanan karena bagaimanapun serangan ini berbahaya. Tinggal menunggu waktu saja agar penyerangan dilakukan. Xinglu yang melihat hal itu hendak membantu. Tapi pangeran ketiga telah datang yang membuat Xiao Huan dan juga penguasa kota menjadi sangat terkejut. Yang datang kemari tidak hanya pangeran ketiga saja, namun dia membawa begitu banyak pasukan. Posisinya jauh lebih tinggi daripada Xiao Huan, yang merupakan bagian dari keluarga Perdana Menteri Xiao. Sedangkan pangeran ketiga ini merupakan putra Kekaisaran Qin. Ia yakin kalau Xiao Huan tengah bersenang-senang di kota Youyu, atau apakah tujuan kemari untuk menghabisi dirinya. Xiao Huan tidaklah membenarkan hal itu karena dia hanya terlibat masalah kecil dengan Yunfei. Pangeran ketiga memintanya untuk melupakan hal itu, karena bagaimanapun Yunfei adalah penyelamatnya. Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan Mengetahui hal ini tentu mengejutkan Xiao Huan. Selain itu, pangeran ketiga sangatlah marah kepada Kong Ren, karena sebagai pemimpin di kota kecil, dia telah sangat berani menyentuh penyelamatnya. Kong Ren memohon ampunan karena ini semua terjadi disebabkan oleh keluarga Xin, Xi, dan Yu, karena mereka sudah menipu dirinya. Ia pun terus memohon ampunan kepadanya dan tentu saja pangeran ketiga akan mengampuninya selama dia itu mau mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Selain itu, jika dia kembali berurusan dengan keluarga Ye, maka dia akan menghabisi seluruh keluarga Kong Ren. Pangeran ketiga pun meminta mereka pergi dari hadapannya. Begitu pula dengan Xiao Huan, konflik besar pun telah selesai. Sedangkan Xinglu merasa sangat berat untuk bisa bertemu dengan Yunfei. Ia memutuskan pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Sedangkan Yunfei bersyukur karena memiliki banyak kenalan. Dan begini keluarga Ye masihlah selamat. Yunfei tidak pernah menduga kalau sosok yang dia selamatkan merupakan pangeran ketiga. Ia meminta Yunfei untuk bersikap santai karena bagaimanapun dia adalah penyelamat nyawanya. Semua orang memberikan hormat kepada pangeran ketiga. Ia menghentikan semua itu karena lebih baik mereka segera menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di sini. Tianfeng bersama yang lainnya akan memadamkan api dan juga membawa para murid yang terluka. Atas apa yang terjadi pada hari ini, maka akan menjadi titik balik untuk keluarga Ye. Karena takdir sudah berubah, maka akan membuat petualangan Yunfei berbeda. Ia sudah tidak sabar melihat apa yang terjadi pada petualangan selanjutnya. Tapi yang pasti dia harus menepati janjinya kepada Xinglu. Namun sebelum itu, Yunfei mendapatkan sebuah pesan dari Xinglu. Ia pun bergegas pergi karena bagaimanapun isi surat itu adalah sebuah perpisahan. Karena Xinglu akan pergi ke kediaman Su di Zhongzhou. Ia tidak memiliki kesempatan untuk menolak karena bagaimanapun keluarga Su di Zhongzhou bukanlah sosok yang bisa dia lawan. Seberapa lama pun mereka berpisah, Xinglu akan terus mengingat janji Yunfei kepadanya dan juga ketulusan Yunfei yang melakukan lamaran di hadapan semua orang.
Semakin dia merasakan ketulusan dari Yunfei, membuat dia sulit untuk berpisah dari dirinya. Lonceng Xuanjin dirinya tinggalkan satu kepada Yunfei. Itu adalah senjata sakti yang merupakan peninggalan dari ibunya. Diharap hati Yunfei seperti lonceng itu, yang mana setiap berbunyi akan menandakan kerinduan di antara mereka. Dia akan selalu menunggu Yunfei di Zhongzhou. Yunfei sudah kesana kemari namun tidak kunjung menemuinya. Hingga Yunfei berhasil melihat keretanya dan mengatakan kalau cepat atau lambat dia akan pergi untuk mencari Xinglu. Hal itu tentu saja membuat gadis ini sangat sedih. Sesaat kemudian pangeran ketiga datang untuk memberitahu kalau keluarga Su di Zhongzhou merupakan keluarga terhormat. Bahkan kota kekaisaran dari kekaisaran Qin sulit untuk bisa menandinginya. Selain itu, ada keluarga terhormat di Zhongzhou yang akan melamar gadis dari keluarga Su. Jadi, pangeran ketiga berharap Yunfei harus cepat. Mereka tidak tahu kalau identitas Xinglu begitu hebat. Berhubung krisis keluarga Ye sudah selesai, jadi Yunfei ini akan pergi ke sekte Tianyuan. Jadi Yunfei akan pergi ke sekte Tianyuan untuk bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Pangeran ketiga memiliki satu permintaan kepadanya, di mana Yunfei yakin dengan kekuatannya ia bisa membantu. Pangeran ketiga membenarkan hal itu karena hanya Yunfei saja yang bisa melakukannya. Sebab dalam 3 bulan lagi dia harus menjadi perwakilan dalam kompetisi alkimia di kota kekaisaran. Kompetisi alkimia akan menentukan nasib dari para pangeran. Hanya dengan memenangkan kompetisi itulah mereka bisa memiliki hak untuk mengobati nenek Suri. Selama dia bisa membantu memulihkan nenek Suri, maka pangeran ketiga akan diangkat menjadi putra mahkota. Jadi diharap Yunfei dapat membantunya. 云飞兄弟，不过我这点微末实力，尽快把实力提上去。让我参加3个月后的皇城炼丹大赛，让我被册封为皇太子，让我在炼丹大赛上夺得冠军。 Sebenarnya itu agak sulit, tapi pangeran ketiga menjamin selama ada dirinya, maka keluarga Ye tidak akan mengalami masalah apapun. Mendengar hal itulah Yunfei setuju, terlebih lagi waktunya masih agak lama. Jadi dia itu masih bisa pergi ke sekte Tianyuan. Mendengar hal itu, Yunfei pun setuju. Terlebih lagi, waktunya masih agak lama. Jadi dia itu masih bisa pergi ke sekte Tianyuan. Mereka akan kembali bertemu di kota kekaisaran dalam waktu 3 bulan lagi. Yang berpindah ke sisi lain, di mana Yoyu dan juga Jinwoo ada di sini. Mereka yang berada di ranah Master Alam Langit merasakan jiwa dari Kaisar Langit, yang membuat mereka semakin bersemangat. Terlebih lagi, ini bukanlah kali pertama mereka datang ke dunia Hongmang. Jadi, Tianluo yakin tidak ada seorang kaisar langit di sini. Mungkin itu adalah binatang monster lain. Tianluo mengajak mereka ke Zhongzhou karena kesempatan mereka menjadi dewa di sana jauh lebih besar. Pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan pergi. Dan mereka bertiga ini jugalah yang menjadi musuh utama dalam matinya Yunfei. Kembali kepada Yunfei yang tengah melakukan perjalanan ke sekte Tianyuan. Mereka sudah mendengar kalau sekte Tianyuan bukanlah sebuah sekte sembarangan. Mereka sangatlah besar dan dipenuhi oleh orang-orang yang sangat kuat juga. Tapi Yunfei menenangkan mereka karena bagaimanapun ia mendapatkan undangan resmi. Jadi tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Selain itu dia juga bukanlah sosok yang dapat diremehkan. Perjalanan teruslah mereka lakukan ke sekte Tianyuan. Hingga akhirnya mereka pun telah tiba di hadapan gerbang dari sekte itu. Gerbang ini sangatlah megah. Yunfei menggunakan token yang dia miliki, di mana dengan begitulah mereka dipersilakan untuk masuk. Namun sesaat kemudian ada sebuah serangan yang tertuju kepada Xiaoyu. Untung saja dia dapat menghentikannya, dan ada seorang pria yang berhasil menangkapnya. Dan percaya diri, pria itu merasa kalau gadis ini telah terpikat oleh ketampanannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Baru saja tiba, Yunfei langsung diuji oleh para murid sekte, di mana pertarungan pun terjadi di antara mereka. Para murid hanya ingin memastikan apakah Yunfei itu merupakan tuan muda yang manja. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Yunfei dapat mengimbangi segala serangan yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, namun dia juga bisa memberikan perlawanan. Tapi terlihat ada sebuah masalah karena kekuatan jiwa Yunfei telah dirasakan oleh seseorang yang telah terpenjara selama 500 tahun. Dia yakin kalau ini adalah sebuah kesempatan baginya untuk bisa lolos. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.